Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri Malasa, kelompok 1, ingin melakukan penelitian situs rumah adat Panjalin dengan pengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Di sini saya sebagai jukal ataupun juru pelihara situs budaya purbakala Rumah Adat Panjalin. Rumah Adat Panjalin ini berdiri ketika abad 14 dan diresmikan ketika tahun 1991 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Jadi semua situs budaya purbakala yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan DKI Jakarta berpusat di Semarang, Banten. Pak, izin bertanya, kapan berdirinya rumah adat ini? Rumah Adat Panjalin berdiri ketika akhir abad ke-14. Pada saat itu rumah adat ini dibuat oleh Raden Sanata yang notabene adalah seorang santri dari Pagar Gunung. Raden Sanata ditugaskan oleh gurunya yaitu Mbah Buyut Pagar Gunung untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus membuat kehidupan guna mengusir penjajahan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Singkat cerita, Raden Sanata mengikuti saluran air Ciwaringin, dan di samping saluran air tersebut Raden Sanata menemukan Nyi Seruni yang notabene adalah putri dari Pangeran Syahroni, kesatria dari Kesepuhan Cirebon yang sama halnya bertugas untuk menyebarkan agama Islam. Pada saat itu Raden Sanata ditanya hendak apa tujuannya, dan akhirnya Raden Sanata menjawab tujuannya yaitu untuk menyebarkan agama Islam dan membangun kehidupan. Akhirnya Raden Sanata meminang Nyi Seruni tersebut dan diberikan 3 syarat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Salah satunya yaitu papan untuk membuat tempat tinggal ataupun rumah tinggal. Ya, ini adalah salah satu rumah tinggal yang dibuat oleh Raden Sanata untuk sebagai syarat meminang Nyi Seruni. Nah, rumah adat ini dibangun oleh satu pohon jati raksasa tanpa ditebang, tanpa menggunakan alat bantu seperti logam, jadi semuanya berbau alam. Dan rumah adat ini dibangun dari satu pohon jati raksasa dan dijadikan 16 pondasi yang mempunyai nilai pesan sosial tersendiri, yaitu pesan kepada anak cucunya bahwa seumpamanya jangan pernah meninggalkan 17 rakaat dalam satu hari, sesuai mana basic Sanata dan tujuannya Buyut Sanata untuk menyebarkan agama Islam. Luas bangunan rumah adat ini? Luas bangunan rumah adat ini panjangnya sekitar 9 meter dan lebarnya 7 meter. Kalau luas halamannya 12 meter sampai ke 9 meter. Apa saja benda-benda sejarahnya ada di sini? Mari kita lihat benda-benda pusaka yang kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Ini adalah pusaka peninggalan dari salah satu keturunan Raden Sanata yang ditemukan pada abad ke-17, yang konon katanya ini dimiliki ataupun diwarisi oleh salah satu keturunannya yaitu Buyut Sarte. Ini sebagai senjata untuk bertahan hidup dari peperangan pada saat itu, karena pada saat itu terjadi gemuruh ataupun gejolak perebutan kekuasaan di tatanan Jawa bagian barat. Ada pedang, ada keris, ada kujang, dan lain-lainnya. Dan mari kita lihat ke sini. Nah, ini adalah keris-keris zaman dahulu kala ketika abad ke-17. Nah, konon katanya keris-keris ini mengandung mistik dan biasa dilaksanakan ketika tanggal 31 Oktober, yaitu sebagai agenda program pusat
provinsi bahkan kabupaten yang dinamakan agenda Guar Bumi ataupun Hari Jadi Panjalin. Nah, ini adalah pusaka-pusaka pada saat 31 Oktober tersebut dilakukan suatu ritual yaitu basuh pusaka. Nah, kalau yang di atas ini adalah busur panah. Busur panah ini konon katanya dimiliki oleh Prabu Siliwangi kedua. Pada saat itu Prabu Siliwangi kedua mencoba terjun langsung ke wilayahnya, yaitu di wilayah Jawa bagian barat, salah satunya di Alas Rotan ini ataupun Alas Panjalin ini, karena ada salah satu masyarakatnya yang bertentangan ataupun yang bertolak belakang dengan paham ajarannya. Prabu Siliwangi sendiri menganut ajaran ataupun paham Sunda Wiwitan, sedangkan Raden Sananta menganut ajaran Islam. Akhirnya bertentangan dan menghimbau kepada Raden Sananta untuk ibaratnya berhenti menyebarkan agama Islam. Nah, pada saat itu Raden Sananta dengan tekad dan kekehnya Raden Sananta tetap saja melaksanakan penyebaran agama Islam. Ini dimiliki oleh Raden Prabu Siliwangi dan anak panahnya di sana. Konon katanya anak panah tersebut ditemukan di arah utara yang sekarang dinamakan Lontang Jaya dan Sumurwiru. Tanah tersebut dulunya tidak produktif, tidak subur, bahkan tidak bisa dihasilkan apa-apa. Tapi ketika anak panah tersebut sudah dilontangkan ataupun diarahkan ke arah utara, tanah tersebut sekarang mengandung banyak air, produktif, dan bisa menjadi salah satu mata pencaharian di wilayahnya. Benda peninggalan era tradisional, ketika itu Buyut Mutmainah, salah satu dari keturunan Raden Sananta, melakukan penyimpanan suatu benda-benda benda-benda rumah tangga dan lain-lainnya seperti piring, alas rotan ataupun gantungan kunci dan lain-lainnya. Dan ini adalah miniatur adat Panjalin. Miniatur adat Panjalin ini dibuat akhir-akhir ini ketika tahun 2016 pada festival provinsi yang mengangkat potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Salah satunya Desa Panjalin Kidul dengan juru pelihara dan pengelolanya mengangkatkan potensi yang ada di Desa Panjalin, yaitu rumah adat, dan alhamdulillah pada saat itu Panjalin Kidul menjadi juara 2 tingkat provinsi. Nah, ini adalah anak panah yang tadi saya katakan. Anak panah ini dimiliki oleh Prabu Siliwangi yang kedua dan busur panahnya di sana. Ini adalah anak panah yang dilontangkan oleh Prabu Siliwangi yang kedua, yang konon katanya anak panah tersebut ditemukan di arah utara yang sekarang dikatakan ataupun bisa disebut Lontang Jaya dan Sumurwiru. Dan ini adalah benda-benda pusaka yang lainnya. Ini adalah tombak dan lain-lainnya. Ini adalah benda pusaka ataupun alat untuk bertahan hidup. Pada saat itu masih mata pencariannya zaman berburu, makanya membuat alat yaitu sebuah tombak untuk bertahan hidup. Lihat ke dalam. Nah, ini adalah pohon jati raksasa, sentral dari awal pembuatan rumah adat ini. Ini adalah pohon jati raksasa yang tanpa ditebang, tanpa jadi masih tumbuh ke akar-akarnya. Dulu konon katanya ini masih diikat oleh kain putih, cuma berhubung era globalisasi akhirnya dilepas. Itu juga hasil kesepakatan dari pakar budaya dan masyarakat di sini. Ini awal mulanya berdiri rumah adat ini dari sini, dan sampingnya dijadikan 16 pondasi dan dinding-dinding yang tadi saya katakan mempunyai nilai pesan tersendiri, yaitu jangan pernah meninggalkan 17 rakaat dalam satu hari, dan
kenapa rumah adat ini dibangun menjadi dua ruangan, itu pun menjadi mempunyai arti tersendiri karena setiap kehidupan itu pasti ada artinya. Seperti halnya ruangan ini dibagi dua, itu melambangkan setiap kehidupan itu pasti berdampingan. Kenapa dibagi duanya? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, sama halnya ini adalah melambangkan derajat antara kaum hawa dan laki-laki. Seperti pada dasarnya ajaran agama Islam dalam sholat berjamaah bersaf pun imam tuh lebih di atas dan makmumnya lebih ke belakang. Seperti itu. Jadi ini melambangkan laki-laki, itu melambangkan perempuan. Dan banyak hal di sini yang mengandung arti kalau dikaji lagi, entah itu dari sketsa, entah itu dari bangunannya ataupun dari postur kelembaban tanahnya ataupun lainnya. Dan mari lihat ke sana. Ini adalah suatu benda peninggalan yang ditemukan dahulu kala, entah itu abad berapa. Konon katanya ini dulunya ada 4. Ini difungsikan sebagai petunjuk arah dengan melambangkan kesantunan orang Sunda ataupun kesantunan orang Jawa bagian barat dengan seperti ini. Ini difungsikan sebagai petunjuk arah karena berdasarkan basic Buyut Sanata ataupun Raden Santai itu menyebarkan agama Islam ataupun santri untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya Buyut Sanata mencoba membuat petunjuk arah guna menentukan kiblatnya itu di mana. Nah, kalau ini adalah hasil-hasil temuan yang beberapa kali direnovasi. Konon katanya meja dan kursi ini adalah hasil dari perundingan ketika perang Kedongdong. Pada saat itu di Alas Panjalin ini melakukan perundingan untuk mengatur strategi demi mengusirnya penjajahan entah itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, yang dipimpin oleh Buyut Sarte, Pangeran Cakrabuana dan Ki Bagus Serangin. Bangunan ini terbuat dari apa? Bangunan ini diperjelas kembali. Bangunan ini terbuat dari satu pohon jati raksasa tanpa ditebang, tanpa menggunakan logam. Jadi masih tumbuh ke akar-akarnya dari satu pohon jati raksasa, dijadikan 16 pondasi dan sisanya dijadikan dinding-dinding bernuansa rotan dan kayu jati seperti itu. Sekian penelitiannya.